kita menakutkan terlalu berlebihan apa yang sebelum terjadi. Justru disitulah tugas negara untuk mencegah agar tidak terjadi korban di masyarakat. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang ikut memburu begal atau melakukan main hakim sendiri baru aturan ini dicabut. Itu sebenarnya menjadi inti kritik. Jadi kritiknya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan atau melakukan tugas-tugas penegak hukum di lapangan. Jadi jangan sampai masyarakat mengatakan atau beranggapan bahwa pelibatan masyarakat tentunya ini berarti penegak hukum kita tidak bekerja maksimal, optimal. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pak Anton, baik, Mas Hairil, kalau gimana ya cara membacanya ya, ketika kita bicara community policing misalnya, dan itu juga diatur dalam peraturan Polri nomor 1 2021 bahwa Polmas itu justru disarankan begitu sebagai mitra polisi. Tapi di saat siskamling, di saat warga menjalankan ronda, mungkin uangnya tidak akan sebesar ketika melakukan sayembara yang dikeluarkan oleh Pak KDM. Gimana ya cara membaca ini ketika kita berbenturan dengan banyak sekali kekhawatiran HAM? Ya sebenarnya permasalahannya karena permasalahan begal ini adalah kejahatan yang serius dan sangat membahayakan kondisi masyarakat ini. Jadi tidak semestinya, tidak seeloknya diselesaikan melalui sayembara seperti ini. Pak Anton tadi mengatakan sudah berbagai banyak kajian yang mendalam tapi tidak memberikan efek hingga hari ini. Justru kajian yang mendalam saja tidak memberikan efek, apalagi ide yang dadakan muncul, Pak. Jadi kritiknya juga di situ mungkin. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa 1 minggu terakhir ini turun. Itu juga perlu ada pengukuran, Pak. Apakah benar akibat dari kebijakan sayembara tersebut atau memang ada faktor lain. Jadi sangat banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi naik tidaknya tindak kejahatan di masyarakat. Tentunya kita memiliki permasalahan ekonomi yang sangat perlu untuk diperbaiki sekarang. Kurangnya lapangan kerja itu mengakibatkan banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kejahatan untuk mendapatkan uang secara cepat. Dan juga dengan adanya sayembara seperti ini di tengah masyarakat kondisi ekonomi, tentunya banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi ingat, mereka tidak dibekali kemampuan yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh penegak hukum. Disinilah letak bahayanya. Oleh karena itu, jika ada anggaran ataupun dana untuk meningkatkan kegiatan Kamtibnas, itu harus diinvestasikan kepada pembangunan infrastruktur yang baik. Kita lihat mungkin dalam konteks Jawa Barat masih banyak blind spot, masih banyak daerah-daerah yang tidak memiliki lampu. Disinilah biasanya pelaku kejahatan beraksi. Harusnya anggaran negara digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, menambah lampu jalan di masyarakat sehingga pada malam hari tidak begitu menyeramkan buat masyarakat, dan juga menambah CCTV. Kita lihat dalam kasus serangan Andri Yunus itu bagaimana polisi membongkar aksi kekerasan tersebut melalui titik-titik CCTV yang ada di Jakarta. Justru disinilah pentingnya kita melihat bahwa ternyata investasi pada CCTV di Jakarta itu sangat penting untuk membongkar kejahatan, dan ini yang luput sebenarnya dari mungkin pertimbangan dari Pak KDM ataupun dari Polda Jawa Barat. Harusnya anggaran negara, semua resources yang ada itu digunakan untuk meningkatkan kapabilitas petugas keamanan kita, ya dalam hal ini polisi, bukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang tentunya bisa membahayakan mereka juga. Baik,
Pak Anton, ini kan kritik ya Pak, kita kritik kebijakan ini kan dari dua sisi, dari sisi legalitas dan juga efektivitasnya. Apakah Anda akan mendorong ketika ternyata efektivitas dan legalitas akan semakin dipertanyakan nanti dalam jangka panjangnya? Apakah Anda akan mendorong koreksi kebijakan? Saya menerima semua yang dikatakan memang benar, itu perlu ada CCTV, bahkan sekarang ini ada yang namanya panic button. Panic button itu apa? Begitu ada kejahatan, kemudian masyarakat siapapun juga menekan tombol kepada kantor polisi. Nah, kantor polisi itu akan datang dalam jarak waktu time tertentu, ya 10 menit, 15 menit harus datang ke tempat kejadian. Ini namanya panic button. Pokoknya nanti itu panic button itu akan tersistem kepada satuan-satuan keamanan baik polisi maupun satpam. Itu teknologi. Begitu juga ini. Tetapi di sini justru yang terjadi ini ya bukan membenturkan antara ya legalitas dengan efektivitas. Kalau nanti masalah efektivitas, mungkin nanti kita bisa lihat, coba sebulan ini berapa crime index penurunannya itu. Apakah biasa-biasa saja? Kalau misalkan biasa-biasa saja, ya sekarang misalkan bulan kemarin 50. Nanti begitu ada kebijakan ini hanya tinggal 10. Nah, apakah ini pun juga hanya karena kebijakan dari sayembara atau lain-lain? Tentu saja semua faktor akan berpengaruh. Tetapi mau tidak mau sekarang stimulusnya salah satu yang berpengaruh itu adalah mungkin karena adanya rangsangan. Ini adanya rangsangan. Rangsangan ini kan hanya sekedar yang ya temporer sifatnya, karena memang sekarang ini kejahatan street crime ini sedang meningkat keras di Jawa Barat. Sampai warga Jabar ini kalau malam-malam juga sudah takut keluar karena takutnya street crime. Nah, dengan adanya ya stimulus ini mudah-mudahan bisa menjadikan efek jera terutama bagi para pelaku kejahatan. Nah, jadi kalau melihat efektivitas, nah saya belum bisa mengatakan apakah sekarang ini betul-betul efektif atau tidak. Ya harus kita kaji nanti. Nah, nanti kalau betul-betul efektif terus mau apa, dan tidak terjadi juga amuk massa terus mau apa gitu kan. Jadi tadi saya mohon kita sendiri tidak terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita juga harus memikirkan keamanan, kondusivitas, rasa tentram dari warga. Nah, kalau tidak ada ini misalkan sudah sekarang dicabut, kemudian terjadi tren tinggi, terus mau apa? Siapa yang mau bertanggung jawab? Memang itu bukan aturan, bukan normatif, tapi kan ada kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan ketika ya decision maker ketika terjadi sebuah peristiwa ya, dan ini kebetulan ya kebijakannya itu bersifat out of the box gitu kan. Nah, inilah yang mungkin menjadi ramai yang dianggap tidak ada aturannya. Memang tidak ada aturan, tapi kan nanti bisa saja kita kolaboratifkan. Siapa tahu dengan ini nanti apabila betul-betul efektif ya para investor konglomerat kalau memang ada ini ya kita umumkan saja. Karena ini pun juga bukan dari APBD. Karena kalau cuma dari seorang itu mana mungkin bisa. Tapi sampai saat ini juga kan belum ada yang diberikan hadiah. Karena belum ada yang menangkap dan tidak ada kejadian. Nah itu kan hanya kejadian-kejadian kecil saja. Ini merupakan salah satu tolok ukur juga gitu kan. Tolok ukur di dalam dan kalau tadi yang secara terbuka untuk kekhawatiran akan terjadi main hakim itu pasti, itu saya katakan pasti itu di dalam ranah tertangkap tangan. Tidak mungkin kalau tidak dalam ranah tertangkap tangan. Makanya di sini saya mau pertanyakan, kalau begitu ya undang-undang hukum tentang legalitas tertangkap tangan ya harus digugat juga dong, karena akan menimbulkan dampak yang bermacam-macam. Nah, jadi kalau melihat legalitasnya jelas sudah ada aturan hukumnya, bukan peraturan lagi.
tapi undang-undang hukum pidana tentang tertangkap tangan KUHP Baik. pasal 1 ayat 19. Terakhir sekaligus closing statement, Mas Hairil, kalau pendekatan ini tetap dipakai, menurut Anda syarat minimum apa yang harus ada agar tidak berubah menjadi vigilantisme? Jadi kita melihat sudah ada kritik dari Pak Yusril, ada kritik dari Komnas HAM, ada dari Menteri HAM, dan juga kemarin ada Wamendagri. Ini sebenarnya menunjukkan betapa bermasalahnya kebijakan ini. Jadi jangan sampai kita mengatakan seperti yang Pak Anton sebutkan bahwa ini kita menakutkan terlalu berlebihan apa yang sebelum terjadi. Justru disitulah tugas negara untuk mencegah agar tidak terjadi korban di masyarakat. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang ikut memburu begal atau melakukan main hakim sendiri baru aturan ini dicabut. Itu sebenarnya menjadi inti kritik. Jadi kritiknya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan atau melakukan tugas-tugas penegak hukum di lapangan. Jadi jangan sampai masyarakat mengatakan atau beranggapan bahwa pelibatan masyarakat tentunya ini berarti penegak hukum kita tidak bekerja optimal dalam melindungi kita. Di sisi lain masyarakat tentunya mengharapkan mengharapkan kehadiran petugas keamanan, dalam hal ini polisi, di masyarakat untuk memberikan mereka rasa aman dalam beraktivitas di malam hari, karena orang itu memiliki jadwal kerja yang berbeda-beda, ada yang bekerja di malam hari, ada yang di pagi hari, dan tentunya tugas dari penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada semua warga yang beraktivitas di malam hari maupun di siang hari, dan jangan sampai ada peraturan yang bisa menimbulkan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat, yang dimana hal ini, kebijakan ini kita sudah memperingatkan bahwa bisa menimbulkan main hakim sendiri dan tentunya juga menimbulkan korban dari sisi masyarakat yang ikut melakukan penindakan, karena kejahatan begal seringkali menggunakan senjata tajam yang bisa berbahaya bagi masyarakat yang tidak memiliki pelatihan khusus. Dan dampaknya akan berpengaruh terhadap legitimasi polisi dan juga kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana kita, tentu saja. Baik, tentunya. Mas Hairil Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia, dan Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat 2016-2017. Terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Pemirsa, menjaga keamanan lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Namun saat hukum jalanan digerakkan oleh imbalan uang, batas antara keberanian warga dan aksi main hakim sendiri jadi sangat tipis. Menangkap penjahat adalah prestasi, namun memastikan keadilan tetap tegak di koridor hukum adalah mutlak. Tugas menjaga keamanan tetap berada di pundak polisi dengan masyarakat sebagai mata dan telinganya, bukan sebagai eksekutor. NTV Prime kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.